Oras may batahagan upan. Shalom. Pay maipukah kita ngitang arita hatan ni Tuhan. Ase sada ite bagas tonggo. Am Tuhan na bata. Urupi pergogoy ham kanami Tuhan. Bernilah padaskon. Hatamu nama pasingin. Itong atohan ni kuremu ipamulangon. Terima kasih Bapak Tuhan, ondos kubamu ma kanami. Amin. Hatan Tuhan bata bani panorang sadarion, neto Tuhan ni panitia, aima tertulis bani Efesus 6 ayat 4, asai basaon hanami. Nasiam Bapa, ulang pasoro-soro nasiam, danak nasiam. Pagodang-godang nasiam masih dia ibagas ajar apa podah ni Tuhan. Aimadas nih halani sa ayat do, mungkin podas don. Jadi gue bahasa Simalungun nih, bagaimana peran ayah dalam mendidik anak menurut ayat Efesus 6 ayat 4. Jadi Bapak bani penerangon ibayan hanami do soon hajong-jongan ni Bapak terbagi opat. Ay masada Bapak yang penuh kasih dan damai, napaduahon Bapak yang dibutuhkan, kepatuluhon Bapak hanya sebagai status, napawatkon Bapak yang sebagai yang sifatnya provokator. Jadi enggak Bapak yang penuh kasih, mungkin lang palay patorang naibe. Bapak yang penuh kasih berarti Bapak menurut yang sesuai dengan ajaran-ajaran kekristenan, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kita na hidup ya cara hubatan surgaon. Nah padua nekin Bapak yang dibutuhkan. On kadang-kadang mana terjadi bata hitung-hitungan ni perguluata. Bapak yang dibutuhkan. Dibutuhkan sanaha. Perlu anggodong na perlu. Jadi Bapak ay perluhon. Perluhon danak anggodong sepangiduan ni. Bapak uang jajan. Rokoman inang Bapak uang belanja. Bapak dibutuhkan. Kalau lagi butuhkan. Lang pala isor itorihi. Bedang ko ayat cara nakikan Bapak si bon kasih atau si bon damai. Jadi yang gue ibadi sarapan orang lang iji Bapak ay maguan do keluargaon. Pujar Bapak naik betene. Pasti lang taridah. Tapi yang gue Bapak nomor 2 nakin hanya dibutuhkan saat-saat tertentu. Butuh ang kodong haperluan ni. Bapak na patuluan Bapak hanya sebagai status. Jadi kadang-kadang atau kadang antara Bapak antara ada dan tiada. Adong diar lang pediar. Sama Bapak hanya sebagai status. Napapaton Bapak sebagai provokator benesada keluarga. Jadi apa sering terjadi di tengah-tengah di keluarga ta. Kadang-kadang pengulangi ji Bapak diar do normal do dalam kegenupan bekas keluarga. Tapi dong kosai Bapak sibuk. Ada yang pura-pura menggosok, ada yang pura-pura belajar, hanya apa sebakulah-kulah. Ase song na jengai sini dah Bapak ain. Kalanya Bapak nono tikotik emosi amarah udah berdalan ben. Jadi mengimbangi asal ji Bapak ni ya pura-pura bujur maganupan. Apa ibagas langsung naik. Jadi sandiwara. Sama kira-kira. Jadi sesuatu benda ayat tahun masih timbul, masih dong nasihat nih si Paulus, Rasul Paulus. Alani ayat Efesus 6 nasihat lu bahati bagason. Masih timbul nasihat nih si Paulus. Ubar nih jemaat itik ijia di zaman-zaman ni ay.
Jadi pada zaman Rasul Paulus atau zaman Romawi waktu yai, sahalak Bapa memegang kekuasaan mutlak bani sada keluarga. Bani duha ganupan. Jangan lebih panorangai ijia pada zaman Romawi roda. Seorang bapa punya kuasa menerima atau tidak menerima seorang bayi yang baru dilahirkan. Ambil hal ini mutlak nih kuasa nih. Rado ia memaksa anak untuk bekerja, bahkan memberikan hukuman mati, berhak lo bapak ai. Jadi halanya om mana terpanggil benar Rasul Paulus mabahan saran nasihat ubani Kuria Efesuson. Paulus menasihatkan hubata orang tua agar janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Halanya membangkitkan amarah on sering dihorjau kita hamanion. Halani bapa do simada haganupan di tonga-tongan di keluar kata ada si Turwoni. Jadi kita kadang-kadang sering tidak berlaku adil hubani keluarga ta. Misal nih tuntutan hubani nyombah lang sesuai dengan kemampuan nih. Berlaku kasar atau berlaku kejam hubani nyombah atau hubani haganup pengisini keluarga ai. Pilih kasih dan memanjakan anak, bahkan menghina anak itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi kehidupan dari si anak itu. Jadi Arab luhur nami ase hubani hita bapa na ipa mulangon, jadilah bapa yang penuh kasih. Paulus menasihatkan juga, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang bapa harus mendisiplinkan anaknya dengan kasih, bukan dengan kemarahan, agar tidak menyakiti perasaan si anak atau tidak mengganggu perkembangan dari si anak itu tersebut. Dari nas ini kita harus menyadari bahwa tugas utama mendidik anak terletak pada bapa. Dalam hal ini tanggung jawab dalam pembinaan spiritual dan tidak harus pintar berbicara atau berkhotbah kepada atau berdoa atau pintar merangkai doa, itu bukan nggak perlu. Yang penting yang harus peduli dan memperhatikan kerohanian anak-anak tersebut. Paulus menekankan bahwa ajaran dan nasihat yang diberikan kepada anak harus di dalam Tuhan. Dengan pemikiran yang seperti ini, seorang bapa dalam melaksanakan tugasnya perlu selalu menyadari bahwa tujuan utama mendidik anak bukanlah demi kepentingan kita semata, namun tujuan akhirnya adalah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan pribadi sang anak. Ini semua bisa terjadi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, tentu dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi peran kebapaan harus difokuskan pada Injil keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Di samping itu, kita memberikan pengajaran moral dan juga memberikan pengajaran iman keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Martonggo Maita. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami, sehingga pada saat ini kami boleh menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Mampukan kami ya Tuhan sebagai Bapa di tengah-tengah keluarga kami, untuk mendidik anak-anak kami, untuk selalu takut akan Tuhan. Biarlah segala tingkah dan perbuatan kami hanya demi kemuliaan Tuhan saja. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pasonang hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata, pargogohi hama hanami nalaho manjalo hatamu, sorapi hama uhur apa tondui nami marhite tonduimu napasingin asia erusi hanami hatamuin. Terima kasih mubamu Tuhan, amin. Ya, horas. Ya, jadi hal ini tokido on, hola 5 menit, ase rup menangar mahita tene. Terima kasih. Jadi ambilan bata bani sadari on, aima humbani Efesus, onom ayat 4, boy di idah hitai layar. Ya, asi basanu hanami. Nasyam bapa, ulang pasoru-soru nasyam dak danak nasyam, pagodang-godang nasyam masih dia ibagas ajar apa podah ni Tuhan in. Ya. Jadi yang gue bahasa hita ayat on, hanami membagi bagas tolu suku kata. Na perlobe nasyam bapa, ise do bapa. Porini sukun hanami kita genupan terlebih seksi bapa, ise do bapa. Mungkin ada yang bagas hurta orang yang dewasa, atau mungkin kepala keluarga, atau ya bapak yang memiliki anak dan istri dan sebagainya. Tapi ibagas ambilan on nepadas ni Rasul Paulus hubani jemaat Efesus tikyai. Bapa arti ini lebih dari sekedar itu, lebih humjai. Arti ini bapa ijai, anggo ibagas bahasa Indonesia artinya adalah kebapaan. Aima sosok yang sangat dewasa dalam hal hidup dan di dalam firman Tuhan. Jadi sosok Bapak Izon adalah orang yang sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi ia juga sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibagas keluarga, namar family, pakonalegan. Jadi aimana parlobe pasal isi do bapa na maksud bani ayat on. Na mangihut nasihat ni Paulus hubani jemaat Efesus tikaya aima ulang pasoru-soru nasyam dak danak nasyam. Jadi adong do pengalaman pribadiku, kebetulan Hasoman Horja i Kalimantan. Asal berjumpa kan kami sharing motong pasal niombah terlebih. Niombah ni satabi bermasalah mah, adong mana putus sekolah, bahkan lebih jauh, lebih ke yang lang nih harus suhkon. Obat-obatan pakon legan-legan. Jadi cerita punya cerita, ternyata Hasoman Honpe sebenarnya mungkin belum mendalami peran Bapak Ai. Bapak nih maksud bani teks tahun. Aima Bapak ndak mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Masih sonai niku. Jadi ia mendilo anak nih rumah misalkan harus nih kan kita orang tua mendilo anak igoran anakku misalkan atau goran nih anak nih misalkan si Dani anakku. Anggo iya lang. Woi. Bel lebih teh manis. Woi, bel lebih kopi. Ini. Jadi roda karena kon. Ladong gula pak. Ini. Itu orima parinangon. Woi, gula. Baru itu gula. Jadi mahalakon keluarga. Woi. Hal ini mandilo. Woi. Jadi kita nama toras mahataonon terlebih bapa. Kita langgoi menjadi gabe pasoru-soru niombah meningkatkan amarah kepada anak-anak. Tapi sebaliknya iharapkan aima kita boy gabe pelindung bani sidea. Jadi sahabat bani dak dan akta. AGP dalahi, AGP daboru bani perkembangan hidup nih. Bani perkembangan perjalanan sekolah, meniti karir dan sebagainya. Nah mengikut ihatahon bani ayata
pagodang-godang na siyam masih dia ibagas ajar apa podah ni Tuhan ini. Jadi adong na menarik izon Bapak Pakoninang. Bani bahasa Indonesia pia tahun ajaran. Kata ajar ai maksud nih ada di situ makna disiplinkan untuk mengajari mereka tapi dalam arti yang kasih, maka holongi. Ya. Jadi anggo pagodang-godang kon ibagas ajar apa podah on, imulai hita mah kumbani halna etek. Manukun kabar nokonai atau mendilogoran nih lang pakai istilah woi atau anggo pengalaman pribadi nami hinaan tidak danak tiap hari Sabtu biasanya kan keluar dong malam minggu pakon kasongan pakon nelegan tik SD SMP mai tapi orang tua hinan memudahkan ia jari doh hanami ase parlobe martupu lobe adong tolu hanai marsadina 2 boto adong membahasa parmahan, adong membendoding, adong membahasa ayat mahata konon. Nai dasa tiap hari minggu, mungkin ai boy salah sada ma. Tapi memang ibagas perdalanan di Goluhta terlebih bapa pasti bahak do parut tolon ne alami hita. Lang do pe masalah ekonomi pa kon lelegan pagodang-godang kon niombah no konai. Tapi persaya manesiam ipargo ku Tuhan do hita. Mulak kita hunakin ku tes manisai. Teh manis gati Indonesia minum mungkin. Tapi teh manison kan adong do gula nih. Atau gula cair, gula pasir, atau bahkan tropicana slim, ya kan? Tapi yang gulangi kocok, kelang terasa manis nih. Nah do mau perguluhan ton. Kita mengalami goncangan, hambatan, mungkin pergumulan. Tapi persaya mahita, Tuhan akan tetap menemani kita, tetap mengendalikan Roh Kudusnya di dalam hidup kita. I hasomani Tuhan do kita mendalini Goluhta. Aima naboy padas kanami jadi mahita Bapa gabi pelindung, motivator, gabi friendly sahabat hubani nyombahta. Amin martonggo mahita. Terima kasih Bapak Tuhan, doma izalohanami hatamu. Ando hormatongon Bapa boy irimangi hanami bagas uhur nami sada-sada Bapa janah hitalan konon nami bani goluh nami. On matonggo nami bamu Tuhan ibagas goran yang namu hanami martonggo. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan biarlah pengertian hikmat dari Tuhan bisa membuat hati dan pikiran kami mengerti tentang apa yang Tuhan perkatakan kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Horas Bapak Inang. Sesuai dengan teks nats Alkitab yang sudah ditetapkan oleh panitia, kami coba untuk men-sharingkan apa yang insight yang kami dapatkan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membaca Efesus 6 ayat 4 ini memang khusus ditujukan kepada kita kaum bapa, begitu ya. Yang pertama, mengapa di firman ini pemilihan kata yang Tuhan pilih adalah bapa-bapa? Kenapa bukan dan kamu ayah-ayah? Itu yang insight yang pertama sekali saya dapatkan. Kenapa Tuhan memilih kata bapa-bapa? Karena kita sebagai bapa, sebagai kepala keluarga, sebagai pendidik bagi anak-anak kita harus setiap hari semakin serupa dengan sifat Kristus. Dengan rasa mengasihi, dengan rasa menyayangi dalam setiap memberikan
pengajaran kepada anak-anak kita. Saya yakin dan percaya bahwa dalam hal mengajar anak, kita tidak mendapat pendidikan bagaimana cara mengajar anak di sekolah, baik itu di SD, SMP, SMA, bangku kuliah gitu ya. Kita tidak mendapat pendidikan itu. Tetapi di sini Tuhan menyampaikan bahwa gini caranya mengajar anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Setiap kita pasti punya memori atau ingatan di zaman waktu kita masih kecil gitu ya. Orang tua mendidik, mengajarkan kita dengan caranya tersendiri. Dan tanpa kita sadari sebenarnya itu yang juga mempengaruhi kita sebagian besar dalam mendidik anak-anak kita sekarang. Saya rasa seperti itu karena pengalaman pribadi itu yang yang juga saya rasakan gitu. Dan sebelum punya anak, saya beli buku parenting gitu. Buku parenting gimana sih cara ini? Karena kenapa? Karena setiap kita pasti punya pengalaman yang tidak baik ketika mendapat didikan dari orang tua. Baik itu dari perkataan gitu ya. Baik itu dari sikap, gestur tubuh orang tua dalam mengajarkan, membuat anak tertekan. Itu kenapa dikatakan bahwa jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kalau yang namanya di dalam hati anak-anak itu belum bisa untuk mengatakan, Pak jangan ajarkan aku dengan cara seperti itu. Gitu. Kadang-kadang ketika kita memberikan sesuatu hal yang anak buat salah, terus kita memberitahu yang benar, tetapi caranya salah, gitu. Pernah nggak kita menatap raut wajah anak kita ketika kita memberitahukan sesuatu kepadanya, ketika dia berbuat salah, apakah dengan nada kita yang tinggi, bagaimana kira-kira raut wajah dari anak kita? Apakah bahagia, apakah happy mendengarkan perkataan kita atau bagaimana? Itulah kenapa dikatakan janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan itu karena diperlakukan dari kecil, itu akan tertanam di dalam alam bawah sadar. Dan itu yang mempengaruhi setiap perilaku, bukan hanya remaja, bahkan mungkin kita saat ini seperti itu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mulai dari cara kita memberitahu yang benar. Bukan dengan cara menyenggak gitu ya, dengan nada yang tinggi. Bukan dengan cara yang melarang terlalu keras gitu. Itulah kenapa di firman ini Tuhan memilih kata Bapa. Kita mengajar dengan penuh kasih. Demikian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk mengajar kami menjadi orang tua yang mengasihi, menjadi orang tua yang semakin serupa dengan Engkau Bapa dalam mengajarkan dan mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Amin.